Nagasaki juga dibom oleh Amerika Serikat. Akibat serangan itu, kekuatan Jepang menurun drastis dan akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada tanggal 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruangan kerja. Dia sedang menulis sesuatu sambil mendengarkan radio. Pendengar setia, kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Syahrir, silahkan masuk Bung. Informasinya begitu sederhana. Nggak apa-apa. Silahkan duduk dulu Bung. Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bukankah ini saat yang tepat untuk melancarkan kemerdekaan? Oh, bukannya soal kemerdekaan sudah diserahkan pada PPKI. Tapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan dilakukan tanpa PPKI? Mengapa Bung Syahrir berkata seperti itu? Jika Indonesia merdeka dengan PPKI, Indonesia dikira buatan Jepang karena PPKI itu kan bentukan Jepang. Sekarang kita lagi di masa vacuum of power. Vacuum of power. Apaan itu? Saya dengar di radio bahwa Jepang telah memberikan dan menyerahkan kekuatannya kepada sekutu. Oke, kalau itu saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Gimana kalau sekarang kita mendatangi rumah Bung Karno untuk membahas soal kemerdekaan kita ini? Iya. Sultan Syahrir dan Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Akan ada berita penting yang ingin disampaikan oleh Bung Syahrir. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar di radio bahwa Jepang telah menyerahkan kekuatannya kepada sekutu, yaitu Amerika. Saya tidak berhak bertindak sendiri, semua itu hak PPKI. Alangkah janggal saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. ya sudah, kalau begitu kami permisi dulu. Tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk segera memproklamaskan Indonesia, tetapi gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, yang kita ketahui Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita bawa Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Saya setuju dengan Jepang tidak akan bisa melawan mereka.
itu luas. Bagaimana kita menempatkan keduanya? Untuk nanti tempat kita untuk tempat nanti kita pakai rumah Ciao Kisong. Secepatnya besok subuh. Pukul 4 pagi. Setuju. 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 Keesokan harinya pukul 4, rombongan pemuda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Bung Karno. Ya, ada apa? Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil, bagaimana dengan mereka? Tiba-tiba ada suara tangisan. Fatmawati keluar bersama Guntur. Ada apa ini Kang Mas? Kenapa banyak orang? Guntur sangat takut dengan suara kalian. Pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di rumah Ciao Kisong. Sebenarnya aku mau kalian sih, gak mau kemari. Kami ingin Anda dan Bung Karno untuk melaksanakan proklamasi. Bung Karno. Hatta, ternyata kamu sudah di sini. Iya, mereka bawa ke kemari. Mereka bawa Fatma dan Guntur juga. Sebenarnya ada apa dengan Soekarni? Begini Bung, kami ingin Anda dan Bung Karno untuk melaksanakan memproklamasi kemerdekaan. Mengapa kau percaya dengan kata tersebut? Jepang memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda
ingin kemerdekaan atas diri payah kami sendiri, bukan karena dia dari Jepang. Saya setuju. Bila kita kemerdekaan atas hadiah Jepang, maka kita bisa dijajah lagi, Bung. Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Malik, dan dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lanjut. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bu. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah saya tulis. Kapan kita akan siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani dengan yang semua hadir? Saya rasa jangan. Menurut saya lebih baik Bung Hatta saja yang mendatanginya. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bu. Siapa yang mengetik naskah proklamasi? Kapan kita akan melakukan proklamasi ini? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik karena sebagaimana Al-Qur'an diturunkan pada tanggal 17 dan orang-orang muslim sholat sehari sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau kita tanggal 17? Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 pagi tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Sayuti masuk membawa naskah yang sudah diketik, memberinya kepada Soekarno.
Ini naskahnya Bung, silakan ditandatangani. Baiklah. Tolong perbanyak naskah ini agar tersebar ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Siapa yang mempersebarluaskan naskah teks proklamasi? Soekarno semua ini. Siapa? Jumat pagi pukul 10 tepat, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Bung Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya, tapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga sendiri, tetapi kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang mengambil nasib dalam tangan kita sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu ia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu dengan proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Merdeka! Para pemuda bersorak merdeka, ada yang haru, ada yang senang. Pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Naptim, diiringi lagu Indonesia Raya oleh semua orang yang hadir. Airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Demikian drama detik-detik proklamasi dari kelas 4 sampai kelas 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.